Di tanah Babel, di antara sungai-sungai yang subur, seorang anak dilahirkan. Nama anak itu adalah Namrud. Bahkan sejak bayi, raut ambisi dan keunikan sudah terlihat di wajahnya. Ayahnya adalah pemimpin suku yang kuat dan terhormat di mata rakyat. Namun, takdir tidak akan menjadikannya orang biasa. Waktu berlalu, Namrud tumbuh dewasa. Ia terbius oleh kekuatan, kekuasaan, dan kekayaan. Ketika ayahnya meninggal, ia naik tahta di usia muda. Awalnya, rakyat mengenalnya sebagai raja yang adil. Pada tahun-tahun pertamanya, ia berbuat baik kepada rakyatnya, membangun kota-kota, dan mengembangkan perdagangan. Namun, seiring berjalannya waktu, racun kekuasaan meresap ke dalam nadinya. Kekayaan bertambah, hatinya mengeras. Semakin para penjilat di sekitarnya memujinya, semakin ia menganggap dirinya lebih unggul dari manusia lain. Namrud tidak lagi hanya ingin menjadi raja, tetapi penguasa dunia. Ia membentuk pasukan, menaklukkan negara-negara tetangga, dan menghancurkan musuh-musuhnya. Setiap kemenangan menumbuhkan kesombongan dalam dirinya, dan setiap kejayaan menjauhkannya dari kemanusiaan. Rakyat kini menyebutnya dengan ketakutan, tidak ada yang berani mengangkat kepala di hadapannya. Raja muda yang pernah dicintai rakyatnya itu, kini menjelma menjadi simbol ketakutan. Di matanya, manusia hanyalah budak yang wajib mematuhi perintahnya. Jauh di lubuk hatinya, Namrud mulai percaya pada kekuatannya sendiri, bukan pada Tuhan. Dan demikianlah, halaman pertama dari sebuah kisah yang akan tercatat dalam sejarah telah tertulis. Kisah bagaimana ambisi kekuasaan seorang manusia mengubahnya menjadi tiran yang menantang Tuhan. Tahun-tahun berlalu, kerajaan Namrud semakin membesar. Batas-batas Babel meluas hingga ke lautan dan pegunungan. Rakyat menyebut namanya dengan ketakutan. Tidak ada yang berani melanggar perintahnya. Istana-istana Namrud dihiasi dengan emas, perak, dan batu-batu berharga. Kemegahan terasa di setiap sudutnya, kesombongan di setiap langkahnya. Setiap pagi, raja duduk di singgasananya yang dikelilingi pilar-pilar raksasa, menerima hormat dari ribuan tentara. Upacara untuknya berlangsung berhari-hari. Orang-orang bersujud ke tanah berseru hidup Namrud putra dewa. Awalnya, Namrud mengira kata-kata itu hanyalah pujian yang menyenangkan. Namun, seiring waktu, kata-kata itu bergema dalam pikirannya, menetap di hatinya. Mungkin aku memang makhluk ilahi, pikirnya. Mabuk kekuasaan membawanya melampaui batas akal dan iman. Kini, saat memandang langit, ia bahkan melihat awan sebagai budak yang tunduk padanya. Ia memerintahkan, bangunkan kuil untukku. Biarkan masing-masing menjulang ke langit agar ketika orang mendongak, mereka hanya melihat namaku. Para arsitek bekerja, para pemahat batu berkeringat di bawah obor sepanjang malam. Dalam waktu singkat, menara-menara raksasa menjulang di Babel. Salah satunya, menurut sebagian orang, adalah Menara Babel. Ketika Namrud melihat ke bawah dari puncak menara itu, ia merasa lebih unggul daripada para dewa. Namun, kekosongan tumbuh di lubuk hatinya. Setiap kemenangannya membuatnya semakin haus darah, setiap kuil membuatnya semakin kehilangan dirinya. Suatu hari, duduk di singgasananya, ia berbisik. Tidak ada lagi yang di atasku. Aku bukan hanya raja, aku adalah Tuhan. Dan demikianlah, perjalanan kesombongan Namrud dimulai. Ia melangkah ke jalan gelap yang melampaui batas kemanusiaan menuju klaim ketuhanan. Suatu hari, upacara besar diadakan di halaman Istana Babel. Langit terbentang di atas kota seperti tirai merah. Ratusan tentara berbaris di sekitar takhta emas. Rakyat berkumpul di lapangan. Semua orang menahan napas, menunggu kata-kata Namrud. Raja, dengan mahkota bertatahkan permata di kepalanya, berjalan dengan langkah berat menuju singgasananya. Matanya menyapu kerumunan, dan dari bibirnya, terucap kata-kata yang akan terukir dalam sejarah. Sujudlah di hadapan kekuatanku. Aku memberi hidup, aku membawa kematian. Matahari tidak terbit, angin tidak berhembus tanpa izinku. Aku adalah Tuhan. Kerumunan terdiam sesaat lalu, karena takut, mereka bersujud ke tanah sambil berteriak, hidup Tuhan Namrud. Saat itu, sesuatu pecah di dalam diri Namrud. Ia tidak lagi hanya seorang raja. Ia mengira dirinya adalah perwakilan dari kekuatan ilahi. Di matanya, tidak ada manusia, tidak ada makhluk yang bisa lebih unggul darinya. Setiap hari, ia mengumpulkan orang-orang di istananya yang bersujud kepadanya. Patung-patungnya didirikan di kuil-kuil. Pelita menyala di depan setiap patung. Para pendeta memuji namanya dengan nyanyian. Namrud adalah putra matahari, kata mereka. Dialah yang membawa cahaya ke bumi. Namun, di balik pemandangan megah ini, kegelapan tumbuh. Rakyat mulai kehilangan iman mereka. Hidup dalam ketakutan. Tidak ada yang berani mengatakan kebenaran.
Hati Namrud telah membatu, keadilan digantikan oleh kekejaman, belas kasihan digantikan oleh kesombongan. Di antara tembok-tembok tinggi istana, suatu malam ia menatap bintang-bintang. Langit sunyi, tetapi bintang-bintang seakan mengatakan sesuatu kepadanya. Setinggi apapun engkau menjulang, kami tetap di atasmu. Namrud memalingkan muka, pura-pura tidak mendengar suara itu. Namun, suara takdir tidak dapat dibungkam. Karena tak lama lagi, seseorang akan muncul dan mengingatkannya pada kebeniban. Dan orang itu adalah Nabi Ibrahim AS. Di jalan-jalan Babel yang sunyi, di bawah bayangan kuil-kuil, seorang pemuda diam-diam mengamati rakyat. Nama pemuda itu adalah Ibrahim. Meskipun masih muda, hatinya dipenuhi hikmah. Ketika ia melihat berhala-berhala yang disembah semua orang, ia merasakan kesedihan yang mendalam di dalam hatinya. Bagaimana mungkin, katanya pada dirinya sendiri, mereka menyembah batu yang mereka pahat dengan tangan mereka sendiri, tetapi melupakan Allah yang menciptakan mereka. Suatu malam, ia menatap langit berbintang. Sebuah bintang bersinar, lalu menghilang. Ini tidak mungkin Tuhanku, katanya. Kemudian bulan terbit, ia mengamatinya, bulan pun terbenam. Ini juga bukan. Ketika pagi tiba, matahari terbit. Ketika matahari terbenam, Ibrahim berkata, "Aku tidak suka yang terbenam. Tuhanku adalah pencipta langit dan bumi." Sejak hari itu, Ibrahim mulai berbicara secara terbuka kepada kaumnya. Apakah kalian menyembah berhala yang kalian buat dengan tangan kalian sendiri? Mereka tidak memberi manfaat maupun kerugian apapun kepada kalian. Tuhan kalian yang sebenarnya adalah Allah yang menciptakan kalian. Kata-kata ini bergema di antara penduduk Babel. Beberapa orang berpikir, yang lain takut. Namun, kabar ini segera sampai ke istana, ke telinga Namrud. Kini ada seseorang yang menantang klaim ketuhanan raja, dan itu terjadi di negerinya sendiri. Namrud berdiri dengan marah. "Siapa pemuda ini?" teriaknya. "Siapa yang berani mempertanyakan iman rakyatku?" Para penjaga segera menjawab, "Tuanku, dia adalah pemuda bernama Ibrahim. Dia melarang rakyat menyembah berhala dan menolak ketuhanan Anda." Mata Namrud bersinar karena marah. "Tangkap dia," katanya. "Bawa dia ke hadapanku, biar kulihat Tuhan mana yang dia bicarakan." Dan demikianlah, konfrontasi besar pertama antara kebenaran dan kebatilan dimulai. Di satu sisi, Namrud, simbol kekuasaan, kezoliman, dan kesombongan. Di sisi lain, seorang pemuda pemberani yang beriman kepada satu Tuhan, Nabi Ibrahim AS. Pertemuan ini bukan sekadar perdebatan, melainkan ujian yang akan mengubah arah sejarah. Saat sinar fajar pertama menyentuh tembok tinggi istana Babel, kerumunan besar berkumpul di halaman. Tentara berbaris, para pendeta berdiri dengan patung berhala di tangan mereka, rakyat menunggu dengan penasaran. Karena pada hari itu, Namrud yang mengaku Tuhan akan berhadapan dengan Ibrahim yang beriman kepada satu Tuhan. Namrud duduk di singgasana emasnya, mahkotanya berkilauan di bawah sinar matahari, matanya memancarkan kemarahan. Pintu terbuka, Ibrahim yang telah dilepas rantainya masuk. Ia mengenakan pakaian sederhana, tetapi di wajahnya tidak ada rasa takut, melainkan ketenangan. Ia membawa kedamaian dari hati yang percaya kepada Tuhannya. Namrud bertanya dengan suara menggelegar, "Hai Ibrahim, kudengar kau menyangkal ketuhananku. Katakan, siapa Tuhanmu?" Ibrahim diam-diam mengangkat kepalanya dan menjawab dengan suara yang tegas, "Tuhanku adalah Dia yang menghidupkan dan mematikan. Pemilik langit dan bumi. Dialah yang menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan." Namrud tertawa sombong, lalu memerintahkan dua narapidana di bawah. Salah satunya dibebaskan, yang lain dieksekusi. Kemudian ia menoleh kepada Ibrahim dan berkata, "Lihat, aku juga menghidupkan dan mematikan. Jadi, aku sama seperti Tuhanmu." Rakyat istana mulai bertepuk tangan atas kata-kata ini, tetapi senyum kecil muncul di mata Ibrahim. Dengan suara tenang, ia berkata, "Tuhanku membuat matahari terbit dari timur setiap pagi. Jika kau benar-benar Tuhan, cobalah terbitkan ia dari barat." Kata-kata ini bergema di istana. Semua orang terdiam. Wajah Namrud berubah, matanya membeku. Ia tidak bisa menjawab, juga tidak bisa menyembunyikan amarahnya. Saat itu, ia merasakan kelemahannya untuk pertama kali. Ia menatap langit sejenak. Matahari telah lama terbit dari timur. Meskipun dengan segala kekuatannya, ia bahkan tidak bisa mengubah arahnya. Bisikan mulai terdengar di antara rakyat. "Pemuda ini benar," kata beberapa orang. Namrud, dengan marah, berteriak. Dengan kata-katanya ini, ia menggoyahkan iman rakyat. "Hukum dia. Siapkan api." Dengan demikian, perdebatan besar pertama antara kebenaran dan kebatilan ini berubah menjadi ujian yang akan diuji dengan api. Ibrahim tidak mundur dari kebenarannya, sementara Namrud mengipasi api kesombongannya. Namun, hanya satu dari kedua api itu yang tidak akan padam.
Api Ibrahim akan menjadi dingin, hati Namrud yang akan terbakar. Sejak hari Namrud terdiam oleh kata-kata Ibrahim, ia tidak pernah menemukan kedamaian. Setiap pagi saat ia menyaksikan matahari terbit, ketakutan yang sunyi tumbuh di dalam dirinya. Tidak peduli seberapa keras ia menyangkal, kata-kata Ibrahim terus bergema di hatinya. Jika kau Tuhan, terbitkan matahari dari barat. Kalimat ini telah menghancurkan kesombongannya. Kini, satu-satunya keinginannya adalah melenyapkan nabi muda ini, dengan cara yang akan membuat semua orang melihat kekuatannya. Pertemuan besar diadakan di Istana Namrud. Para pendeta, tentara, dan penasihat berkumpul. Raja berdiri, suaranya bergetar karena marah. Pemuda ini melemahkan kerajaanku. Ia menanamkan keraguan di hati rakyat. Aku akan menghukumnya sedemikian rupa sehingga semua orang akan melihat keagungan ketuhananku. Salah satu pendeta berbisik ketakutan. Wahai Raja Agung, mari kita hukum dia dengan api. Kita nyalakan api yang begitu besar sehingga mencapai langit. Senyum jahat muncul di wajah Namrud. Yah, katanya. Kita bakar dia. Siapkan api yang apinya bisa dilihat dari setiap sudut bubble. Perintah itu menyebar ke seluruh istana. Berhari-hari, berminggu-minggu, orang-orang mengangkut kayu dari hutan. Wanita, pria, anak-anak, semua bekerja karena takut atau dipaksa. Sebuah lubang raksasa digali dan diisi dengan kayu. Langit diselimuti asap. Awan gelap menggantung di atas bubble. Akhirnya, hari itu tiba. Namrud duduk di singgasana emasnya, para pendeta membacakan doa mereka, para tentara membawa Ibrahim dengan rantai. Wajah Ibrahim berseri-seri, tidak ada rasa takut. Ia mengangkat matanya ke langit dan berdoa dengan tenang. Cukuplah Allah bagiku. Dialah sebaik-baik pelindung. Kerumunan menahan napas. Namrud memberi isyarat dengan tangannya. Nyalakan api. Kayu-kayu dinyalakan, api menjulang ke langit. Panasnya begitu hebat, sehingga bahkan tentara yang mendekat pun harus berdiri dari jauh agar tidak terbakar. Api ini adalah nyala api terbesar yang pernah dilihat manusia. Simbol kemarahan dan kesombongan. Ibrahim berdiri dengan tangan terikat, hatinya damai. Dia tahu bahwa ini bukan hanya api, tetapi ujian iman. Dan langit sebentar lagi akan menjawab api ini. Saat langit menjadi gelap, api raksasa menjulang di cakrawala Babel. Api itu seperti dinding merah yang menjulang ke langit. Panasnya begitu kuat, hingga burung-burung pun terbang menjauh. Rakyat berkumpul di lapangan, menahan napas. Karena pada hari itu, atas perintah Namrud, Ibrahim akan dilempar ke dalam api. Sebuah ketapel besar telah disiapkan di depan istana. Tidak mungkin mendekati api, panasnya membakar bahkan mereka yang berada di dekatnya. Namrud duduk di singgasana emasnya, menonton dengan nada kemenangan. Mari kita lihat, katanya pada dirinya sendiri, apakah orang ini yang percaya kepada Tuhannya dapat diselamatkan sekarang? Tangan dan kaki Ibrahim diikat, tetapi wajahnya tenang, bibirnya bergerak. Ia membisikkan doa yang tidak dimengerti siapapun. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku. Dia adalah sebaik-baik pelindung. Ketapel ditarik ke belakang. Rakyat berteriak ketakutan. Dan tiba-tiba, Ibrahim dilontarkan ke dalam nyala api yang menusuk langit. Kerumunan menahan napas. Namrud berdiri dengan bangga. Namun, saat itulah langit memecah keheningannya. Allah yang Maha Tinggi berfirman, "Hai api, jadilah kamu dingin, dan keselamatan bagi Ibrahim." Surat Al-Anbiya, ayat 69. Dan mukjizat terjadi. Api tiba-tiba berubah warna. Bagian dalam api menjadi sejuk seperti musim semi, ranting-ranting pohon menghijau, burung-burung mulai berkicau. Ikatan Ibrahim terlepas, bahkan pakaiannya tidak terbakar. Ia bersujud di tengah api, bersyukur kepada Tuhannya. Kerumunan terdiam karena terkejut. Wajah Namrud memucat, bibirnya bergetar. Klaim ketuhanan raja tiba-tiba menjadi abu, karena semua orang melihat. Bahkan api pun tidak bisa membakar tanpa perintah Tuhan yang sebenarnya. Hari itu, rakyat Babel menyaksikan salah satu mukjizat terbesar dalam sejarah. Tetapi hati Namrud masih seperti batu. Api padam, mukjizat selesai. Tetapi kesombongan di dalam diri Namrud masih menyala. Beberapa minggu telah berlalu sejak hari Ibrahim selamat dari api. Rakyat Babel tidak lagi menghormati raja mereka seperti dulu. Pria yang pernah dipanggil Tuhan, kini sendirian. Di antara tembok-tembok tinggi istananya, ia ditinggal sendirian dengan ketakutannya. Tetapi ia masih tidak bertobat. Masih tidak melepaskan keras kepalanya. Ia meratap dalam tidurnya yang terganggu, menatap kegelapan dan bergumam. Bagaimana mungkin aku dikalahkan oleh seorang manusia? Tidak ada yang menentangku yang bisa hidup. Namun, takdir telah menetapkan hukumnya. Murka Allah tidak akan datang dengan tentara besar, melainkan dengan makhluk kecil.
Suatu pagi, Namrud duduk di singgasananya. Langit tenang, matahari bersinar. Tepat pada saat itu, seekor nyamuk kecil masuk melalui jendela istana. Tidak ada yang menyadarinya. Nyamuk itu hinggap langsung di hidung Namrud, lalu masuk bergerak menuju otaknya. Namrud tiba-tiba menjerit. Ia memukul kepalanya dengan tangan, menjambak rambutnya. Ada dengungan yang tak tertahankan di kepalanya. Para tabib istana, pendeta, dan penyihir datang, tetapi tidak ada yang menemukan obatnya. Harga diri raja hancur. Setiap hari, suara nyamuk berdenging di otaknya. Rasa sakitnya begitu hebat, sehingga Namrud melupakan tahta, mahkota, dan pasukannya. Akhirnya, mereka menemukan obat yang aneh. Kepala Namrud dipukul dengan palu besar, dan rasa sakitnya berkurang. Raja yang agung ITU setiap hari memohon kepada budak-budaknya. Pukul kepalaku. Pukul lebih keras. Kalau tidak, aku akan gila. Rakyat Babel bahkan tidak tahan melihatnya lagi. Pria yang pernah berkata, "Aku adalah Tuhan," kini tak berdaya di hadapan seekor nyamuk. Hari-hari berlalu, rasa sakitnya menjadi tak tertahankan. Akhirnya, Namrud ambruk ke tanah. Suara lemah kepakan sayap nyamuk itu berhenti, dan kehidupan yang dibangun di atas kesombongan berakhir dengan sayap seekor nyamuk tunggal. Pada hari itu, angin bertiup perlahan di Babel. Beberapa orang melihat nyamuk kecil itu terbang keluar dari jendela istana dan menjauh. Dan semua orang mengerti. Di hadapan kekuasaan Allah, bahkan manusia terkuat pun hanyalah ketiadaan. Akhir Namrud menjadi pelajaran. Namanya tetap dalam sejarah, tetapi pelajarannya bergema sebagai suara kebenaran abadi. Kesombongan membawa manusia menuju kehancuran, bukan ketuhanan. Dengan kematian Namrud, Babel diselimuti keheningan. Di koridor istana yang dulu bergema dengan kesombongan, kini hanya terdengar suara angin. Takhta kosong, pintu-pintu emas tertutup oleh sarang laba-laba. Nama pria yang pernah berkata, "Aku adalah Tuhan," kini dikenang oleh rakyat dengan ketakutan dan sebagai pelajaran. Pada malam hari, orang tua menceritakan kisah ITU kepada anak-anak mereka. Dahulu kala ada seorang raja. Dia begitu sombong sehingga mengira dirinya adalah Tuhan. Tetapi Allah menjatuhkannya dengan makhluk NYA yang terkecil. Dan setiap anak tumbuh dengan kata-kata ini. Kesombongan adalah lubang yang digali manusia dengan tangannya sendiri. Nabi Ibrahim, sementara ITU, terus mengagungkan kekuasaan Allah. Dia mengajarkan kerendahan hati, keadilan, dan kesabaran kepada umatnya. Doanya, berbeda dengan kesombongan Namrud, membuka pintu rahmat. Dengan demikian, setelah pemerintahan gelap Namrud, cahaya iman terbit kembali. Bahkan bertahun-tahun kemudian, orang-orang berhenti dan merenung di reruntuhan Babel. Di bawah bayangan patung-patung yang hancur, mereka berbisik, "Mengapa seorang manusia ingin menjadi Tuhan?" Padahal keagungan sejati tersembunyi hanya dalam ketundukan kepada NYA. Sejarah mengenang Namrud bukan sebagai penguasa, melainkan sebagai peringatan. Kisah hidupnya membawa pesan yang melampaui zaman. Kekuasaan adalah milik Allah. Tidak peduli seberapa kuat, kaya, atau cerdasnya seseorang, kesombongan akan menyeretnya ke dalam kegelapan. Dan demikianlah, nama Namrud menjadi simbol pelajaran. Istananya menjadi debu, pasukannya menjadi keheningan, patung-patungnya bercampur dengan tanah. Tetapi firman Allah tetap abadi. Akhir dari orang-orang yang berjalan di bumi dengan kesombongan selalu adalah kerugian. Matahari terbit kembali di Cakrawala Babel. Generasi baru belajar HIDUP dengan mengambil pelajaran dari kesalahan masa lalu. Kisah Namrud bukanlah dongeng, melainkan kebenaran yang terukir di hati umat manusia, diceritakan hingga selamanya.